ya dia akan menolak naskah itu. Saya melihat sistematika abstraknya belum memenuhi standar yang saya berikan di awal-awal dulu itu. Termasuk juga di UTS kemarin saya juga perkuat lagi, mohon sistematikanya itu mengikuti kriteria. Ya. Jadi di situ ada masalah, ada tujuan, metode penelitian, dalamnya ada teknik pengumpulan data, ya. Kemudian ada hasil penelitiannya. Itu sistematika baku. Jadi jangan menambah-nambahi yang memang tidak di tidak disarankan, sebab nanti salah. Gitu. Jadi saya lihat masih kabur ya. Dan kalimatnya juga dengan panjang-panjang banget. Filsafat pendidikan dalam konteks saat ini telah menjadi filsafat tindakan. Di tengah masa pandemi memiliki peran penting. Pemikiran digunakan untuk merumuskan visi, termasuk ini masalahnya mana gitu ya, nggak ada. Eda Dewantara seorang tokoh pendidikan Indonesia. Jadi tidak mengikuti sistematika yang dikriteriakan. Mencakup pendekatan ini mencakup apa? Pendekatan apa ini? Pendekatan filsafat Eda Dewantara berarti tidak masuk. Filsafat pendidikan masa kini perlu berfokus. Jadi jangan membuat sistematika sendiri. Itu intinya gitu. Ikutin sistematika yang sudah ada dalam kriteria dan itu masih dasar sekali, masih umum. Saya belum melangkah ke yang lebih tinggi ya. Mohon ini diperbaiki. Termasuk yang lain-lainnya, Bapak Ibu sekalian. Pendahuluan itu isinya apa, hasil penelitian apa, kembali mengulang-ulang itu. Jadi kebanyakan mahasiswa apa ya, menulis itu semaunya sendiri gitu, berdasarkan hawa nafsu gitu. Yang sudah ada dalam pikirannya, yang mungkin dulu pengalamannya seperti itu. Pada saat diubah ke format jurnal dengan mengikuti aturan jurnal, nggak mau berubah. Nah, ini yang sulit. Pokoknya rubah saja. Jadi bikin abstrak dulu mungkin pernah diajarin. Bikin abstrak tuh abstrak sekali gitu ya, sehingga tidak jelas. Di jurnal nggak bisa begitu. Ya, harus betul-betul sistematikanya itu baku dan rata-rata sama. Hanya beda variasi dikit saja. Jadi ini saya belum ke isi yang lebih detail karena menurut saya secara umum, secara teknis Bapak Ibu masih pemula. Masih banyak hal-hal yang belum menunjukkan bahwa ini adalah paper untuk jurnal, bukan paper makalah untuk presentasi. Ya. Terus bagian akhir aja Bu, bagian akhir di apa namanya di daftar pustaka. Ya, jadi tengahnya belum saya ini ya, belum saya koreksi karena bagian-bagian kecil dari pola penyusunan artikel untuk jurnal menurut saya masih banyak kekurangan. Untuk yang daftar pustaka, mohon Bapak Ibu mengutip karya tulis saya yang ada di Google Scholar karena saya dosennya. Itu gitu ya. Siapa lagi kalau yang bukan ngutipnya mahasiswa di Google Scholar saya dan saya yakin sudah bisa ya kalau membuka Google Scholar. Itu ada buku-buku filsafat. Filsafat sosial ada, filsafat ilmu ada. Kemudian ada beberapa artikel yang terkait dengan pendidikan juga banyak. Dan ada yang terbaru yang diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus, yaitu pengembangan kurikulum manajemen pendidikan Islam. Ikuti, nanti dimasukkan relevansinya di mana, silahkan dipikirkan, ya gitu. Andaikan temanya dapat sesuai dengan arahan, pasti masuk. Tapi kalau temanya tidak dapat, akan kesulitan. Saya kira itu untuk Bu Ajeng ya. Bu Ajengnya ada komentar nggak? Iya, Bapak. Berarti kalau untuk judul, Bapak kira-kira baiknya dimasukkan saja jadi filsafat ilmu menurut Hajar Dewantara atau mungkin Hajar Dewantara memandang sains atau bagaimana ya, Pak? Jadi cari nilai-nilai filsafat ilmu dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oh gitu. Jadi Dan yang dilihat jangan judul Bu, judul mah redaksi bisa digutak-atik. Ini kurang menarik, dibikin menarik. Temanya yang dipegang. Bahwa di dalamnya harus ada filsafat ilmu. Kebetulan yang diriset, yang diteliti adalah filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maka taruhlah ilmunya di situ.
perspektif filsafat Kalau yang ilmunya, misalnya bagaimana cara menuntut ilmu, jarang ini diteliti. Kebanyakan orang itu hanya melihat Handayani, Ingmadium Mangongkarso, Ingarso Sungtuloro. Filsafat ilmunya di mana? Itu jadi kebaruannya. Jadi yang dilihat itu sekali lagi Bapak Ibu untuk semuanya. Jangan terlalu terjebak pada redaksi judul. Yang penting temanya dapat dulu. Lalu masalahnya dari tema itu apa? Judul itu sekali lagi itu hanya stempel. Di ujung mau disubmit bisa berubah judul itu. Bergantung isinya. Bisa dipahami ya Bu Ajeng ya? Dan yang lainnya. juga Pak, Ya, sudah jadi Pak, jangan terima kasih. pusing dengan judul. Isinya dulu apa? Temanya apa? Filsafat ilmu harus ada. Ya, di bawah itu nanti ada filsafat ilmu pendidikan boleh saja. Yang penting ada ini perspektif filsafat ilmunya belum muncul. Ada lagi Bu Ajeng? Cukup Bu, Bapak. sedikit. Cukup Ya, sedikit-sedikit aja. Dan saya merasa setiap ya, pertemuan ya. itu sedikit-sedikit. Tapi targetnya minggu depan saya sudah harus menunjukkan kira-kira ini ke jurnal mana, kira-kira ini ke jurnal mana. Selesai tidak selesai. Dia harus mulai ke tahap submit. Sebab itu nanti di publikasinya lama. Ya. Apapun mau Bapak jelek, kalau mau satu kosong, lagi mau Bapak. lembaran kosong, submit pokoknya udah. Nanti baru dia dilihat apa hasilnya. Karena targetnya ya. Gimana gimana Bu? Kalau yang untuk tadi yang nambahi kan ada Pak di abstrak ada nambahi, ada Nirauke atau meniru kayak gitu-gitu, fokus ke sana itu filsafat menurut Hajar Dewantara atau hanya konsep pendidikan menurut beliau ya Pak, bisa dimasukkan Itu atau konsep tidak? pendidikan. Itu konsep pendidikan. Oh, berarti bukan filsafat ilmunya berarti ya Pak. Ya, jadi lihat struktur Oh, ilmunya, kalau yang paling mudah itu ontologisnya apa, epistemologisnya apa. Atau dibatasi di epistemologis saja. Gimana sih sebetulnya ketika orang melihat filsafat pendidikan di Hajar Dewantara? Ini asumsi saya. Asumsi saya, ilmu yang harus dituntut menurut Hajar Dewantara bukan sekedar ilmu pengetahuan dalam arti kognitif, tapi di situ ada kebijaksanaan, ada wisdom. Nah ini harus balik ke filsafatnya Aristoteles, bahwa bagi Aristoteles orang yang paling bijak itu pendidik itu harus bukan hanya pinter tetapi bijak. Murid juga bukan hanya dituntut pinter tetapi juga dituntut untuk bijak. Nah cari itu Bu, cari. Nanti judulnya bisa berubah. Filsafat kebijaksanaan, filsafat ilmu kebijaksanaan diajar Dewantara tuh bisa berubah Bu. Kalau ketemu itu judul itu nyantai saja. Yang penting temanya. ya Bapak. Nah, di dalam beda ya filsafat pendidikan di barat. Ini harus tahu juga filsafat ilmu di barat itu lebih bersifat kognitif, positivistik. Sedangkan Ki Hajar Dewantara kan dia menentang Belanda, ya, menentang Belanda, pendidikan Belanda yang terlalu fokus pada kepintaran gitu. Maka harus ada nilai-nilai kan di situ. Berarti udah kebayang, itu ada unsur aksiologisnya. Nah, nilai-nilai aksiologis itu membentuk manusia yang bijaksana. Jadi bukan hanya pinter, tapi juga bijak. Dalam bahasa Jawanya, pinter, benar, benar. Terus ketemu itu, Bu. Iya Bapak. Ya, cukup ya. Kita Nanti lanjut saya ke perbaiki Bapak. artikel yang lain. Terima kasih Bu, banyak Bapak. ya sama. Ini sedikit-sedikit saja, tapi yang penting didengerin gitu. Didengerin saya dilakukan ya, dikerjakan. Jangan salah lagi. Abstrak jangan salah lagi, Bu ya. Kadang belum dapat feel-nya gitu loh pada dalam menulis jurnal. Ada itu kriterianya diacu Belum saja, Bu. Jangan terasa. dulu banyak berpikir, kriterianya Ya, diacu saja. Nanti nggak beres-beres. Yang lain juga sama ya, polanya gitu. Jangan dulu ingin dalam pikirannya perfect, tidak. Yang penting sedikit-sedikit. Formatnya dulu, kemudian nanti ya Bapak. unsur-unsur lain. Bertahap. Silakan sekarang mohon dibuka yang punya Bu Agil.
Bapak mohon maaf, punya siapa Pak? Ibu Agil, Ibu Agil. Algi mungkin. Algi. Agil apa sih? Algi apa Algi, Agil? ya? Algi ya, Algi ya. Ini Bu Algi ya. Tolong di eh, redaksi judulnya sudah oke lah. Artinya sudah tidak terlalu sudah lumayan oke. Nggak abstrak sekarang. Bu Linda ke abstrak. Ini yang sering apa ya? Salah lagi. Eh, Penelitian ini bertujuan untuk menelisik. Nah, ini kata dihindari dalam jurnal ini. Menelisik itu apa ya? Bukan bukan kata yang ilmiah. Menelisik. Jadi inginnya gagah ya. Kadang-kadang penulis pemula itu dari judulnya inginnya gagah, keren gitu. Tapi tidak tepat. Penempatannya tidak pas gitu. Ya. Ini berulang-ulang. Menelisik ya, menelisik itu proses, bukan tujuan. Jadi yang harus ditanyakan pada diri penulis adalah setelah menelisik itu tujuannya apa? Ya, dan kata-kata menelisik itu dihapus ya, diganti dengan kata-kata yang lebih lugas, lebih to the point. Dan jadi kembali lagi ini redaksi ini skill. Penelitian ini bertujuan untuk hapus. Penelitian ini bertujuan membuktikan apa, menunjukkan apa. Itu di UTS sudah sama seperti itu, tapi tidak diterapkan di sini. Ini aneh juga. Padahal di UTS sudah saya sarankan hindari kata-kata mengetahui, menganalisis, mengkaji, menelisik, apalagi itu yang dianggap keren-keren itu. Nah sebetulnya tidak keren. Karena salah. Tujuan itu bukan proses ya, menelisik, meneliti. Tujuannya meneliti itu sama dengan itu kan jadinya tautologis. Tujuan penelitian ini adalah meneliti, kan aneh. Tujuan penelitian ini adalah menelisik. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji, kan aneh itu. Nah ini banyak sekali, hampir 80% saya lihat Bapak Ibu masih menulis seperti itu. Harusnya tujuan itu produk. Tujuan itu produk. Jadi meskipun kata-katanya sepertinya keren, menelisik, tapi itu yang baca, editor in chief pasti ketawa. Ketawa, cowok gitu loh. Paling begitu. Nah, lalu ngapain gitu kan ini. Jadi rubah Bu, secara konsep, secara kata-kata yang lebih tepat. Saya sudah menyarankan gunakan kata-kata menunjukkan, membuktikan, mengungkap, gitu ya. Tapi selalu salah, selalu berulang-ulang. Ini saya nggak ngerti. Apakah memang kalau memang berbeda pendapat silahkan diungkapkan. Tapi karena saya sudah lama menjadi editor in chief, itu yang membuat saya sering mencoret. Dari abstrak sudah tolak, ini tolak. Karena ini menggambarkan penulisnya masih amatiran. Menunjukkan, membuktikan, ya, mengkaji, meneliti, dicoret Bu. Itu nggak boleh. Jadi sebetulnya bisa disederhanakan redaksinya. Tujuan penelitian ini membuktikan bahwa di dalam hukum Newton itu terdapat nilai-nilai aksiologis sehari-hari atau terdapat
akhlak atau terdapat apa muatan akhlak. Ingin menunjukkan itu, ingin membuktikan itu. Ya, meneliti itu mengkaji dicoret Bu itu. Mengkaji, meneliti, menelisik, menganalisis, apalagi ya, itu sering lazim sekali terjadi. Coba nanti ke yang lain. Itu banyak. Bahwa di dalam hukum Newton itu ada muatan akhlak. Itu sudah tergambarkan bahwa memang kita ingin membuktikan itu. Membuktikannya apakah dengan logika, dengan eksperimen atau dengan apa? Terserah. Hindari ya. Nah, signifikansi ini juga sering digunakan tetapi kurang tepat. Dicoret aja Bu signifikansinya. Membuktikan bahwa ya, teori mekanika Newton itu bermuatan nilai-nilai aksiologis. Sehingga ditemukan nilai aksiologisnya apa. Nah, menemukan nilai aksiologisnya apa yang lebih rinci, itu jauh lebih penting. Sehingga itu bisa digeser jadi judul. Jadi, buatlah kalimat-kalimat yang sederhana, lugas. Apalagi ini kan kita IPA. IPA itu lugas. Coba ke judul, Bu. Mohon maaf ke judul. Nah, di sini kan kajian aksiologi. Jadi kejebaknya Bapak Ibu itu menganggap bahwa sebuah riset itu kajian. Sebetulnya bukan. Nah, yang belum ketemu di sini nilai aksiologisnya apa? Mohon ditemukan konsep-konsep aksiologisnya apa. Tadi di bawah itu misalnya yang saya lihat di dalam mobil itu ada airbag, keselamatan kan gitu ya. Berarti muncul tuh konsep selamat, saving. Jadi di situ eh, meskipun itu belum representatif, misalnya bisa keren kan begini, hukum mekanika Newtonian mengandung keselamatan. Nah itu prinsip dari hanya tinggal betul nggak nanti pembahasan mengandung nilai-nilai keselamatan. Jadi kita akan melihat bahwa selamat itu bagian dari aksiologis. Jadi bukan muncul semata-mata kata aksiologis. Tapi kalau masih kesulitan nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah memunculkan satu konsep yang lebih rinci yang di dalamnya masuk ke aksiologi. Lalu apa pertanyaannya? Nah itu isi, baru isi. Nah di bawahnya saya baca di situ contohnya ya belum tersistematis, tapi salah satunya ada yang berpotensi yaitu saving, keselamatan sabuk pengaman berdasarkan teori hidrolik atau mekanika Newton. Silakan diperjelas. Kalau ada konsep lain munculkan, itu bisa jadi judul karena lebih spesifik. Tuh, lebih keren ketimbang menulis muatan aksiologis dalam hukum mekanika Newton. Kan terlalu abstrak ya. Aksiologisnya apa? Jadi tidak judulnya. Tapi kalau muncul muatan aksiologis keselamatan gitu, nah itu lebih bagus. Itu ya, Bu Algi ya. Yang lainnya juga sama. Yang lainnya juga sama. Dia polanya seperti itu. Eh, Pertama taatlah pada kriteria yang saya berikan. Jangan mengada-ada. Sebab itu sering apa ya tidak efektif. Selebihnya tolong dikutip juga buku saya yang berhubungan dengan ini. Ya, coba Bu digeser ke hasil penelitian beberapa penjelasan ya ke bawah. Jadi Bu Algi itu jangan banyak bercerita hal-hal di luar konteks tema sejarah mungkin karena ingin panjang, tapi nggak apa-apa lah untuk sementara. Terus Bu ke bawah Bu, nah sejarah perkembangan teori mekanika Newton kan nggak dipentingkan sebetulnya. Atau kalau hanya diurai itu satu dua paragraf, ini terlalu banyak. Jadi jangan menggurui ya di jurnal itu. Jadi pembacanya kan spesifik ya. Dan signifikansinya. Nah, udah aja mekanika Newton dalam makosid syariah ini seperti tadi ya. Mungkin makosid syariah itu ahlak yang nggak tahu persis tapi tidak tergambarkan. Terus ke bawah Bu, mohon maaf. Jangan terlalu cepat.
Nah, ini ya kalau fokusnya di aksiologi, saya kira yang ontologi nggak perlu dibahas. Yang epistemologi juga mungkin sedikit saja. Jadi banyak Bapak Ibu sekalian, karena mungkin kesulitan bahannya, sehingga apapun dimasuk-masukkan gitu, dipaksakan dimasuk-masukkan. Padahal itu sampah, gitu. Padahal itu sampah, karena ingin kelihatan panjang. Artinya tidak relevan dengan tema. Jadi kalau di atasnya sudah aksiologis, ya ke bawahnya aksiologis saja. Terus ke bawah, Bu. Terus, terus, terus. Nah, ini tinjauan epistemologi. Jadi kalau mau tiga-tiganya ya tiga-tiganya, gitu ya. Di judulnya itu, gitu. Ya, judul itu menggambarkan isi. Jadi bukan judul kemana, isi kemana. Makanya sering mahasiswa itu selalu ngutak-ngutik judul, isinya belum ada. Jadi kacau. Gitu. Mending isinya dulu, baru kasih judul. Kalau ini mau diberi judul ya, mulai dari ontologi, kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam filsafat, dalam hukum Newton. Tapi kan terlalu umum. Terus ke bawah, Bu. Penulisan epistemologi bukan epistemologi. Ini dibuka kamus ya, supaya istilahnya tidak Sunda banget. Epistemologi, teoritis, padahal harusnya teoretis. Nah itu buka kamus, ya. Buka kamus, jangan sembarangan. Terus ke bawah, Bu. Ini yang gede, yang begini-begini ini teknis, tapi sangat menentukan kualitas penulis. Terus ke bawah. Oh, sejak zaman Yunani kuno kan nggak penting ya. Terus ke bawah, Aristoteles juga sebetulnya nggak. Ya oke, ya, tapi dimakan lah. Kita dimakan silakan. Tapi yang paling penting nanti di kajian aksiologisnya orang akan menunggu di situ. Terus ke bawah, Bu. Terus ada Descartes segala macam. Terus, nah kan intinya ini ya, mekanika Newtonian dalam ini yang harus diperbanyak. Memang sulit, tetapi inilah hasil hasil analisis yang tajam. Kualitasnya ada di sini. Nah, beberapa aplikasi dari hukum Newton. Di sini tertulis ya, jelas ya. Beberapa aplikasi. Kenapa judulnya tidak aplikasi hukum Newton dalam mempermudah kehidupan sehari-hari misalnya? Lalu hubungkan dengan konteks pembelajaran. Jadi antara isi dengan judul itu sering nggak nyambung tuh di situ. Karena ingin keren ya, judulnya ingin keren tapi akhirnya tidak mewakili isi. Aplikasi hukum-hukum Newton dalam pembelajaran alat misalnya gitu. Kan lebih tepat ya. Lebih operasional lagi. Ini jadiin judul. Kelihatan nggak keren, tapi sebetulnya keren. Karena itu jarang orang meneliti. Jadi signifikansinya luas. Kata-kata yang bombastis, tetapi di dalamnya pengkajiannya tidak bombastis. Jadi saya lagi, Bu, jangan kejebak ke judul. Isinya dulu saja. Nanti baru judul menyesuaikan. Nah, ini kan udah jelas. Ditulis diisi aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, dalam mempermudah urusan kehidupan sehari-hari. Atau dalam konteks pembelajaran apa? Misalnya dalam dalam konteks pembelajaran IPA. Ini kan lebih detail. Aplikasi hukum Newton dalam memecahkan persoalan sehari-hari dalam pembelajaran IPA misalnya. Hukum Newton 1. Tapi ini masih apa ya? Masih asumsi menurut saya, masih klaim. Belum ada bukti-bukti. Nah, tubuh penumpang cenderung terdorong menginspirasi produsen mobil menambahkan. Sebenarnya dari mana? Siapa yang mengatakan ini? Jangan penulisnya. Harus ada ahli yang mengatakan ini atau orang yang sedang melakukan uji coba. Atau itu sudah melakukan uji coba. Jadi saya katakan ini klaim. Belum pembuktian. Yang dibutuhkan dalam pembahasan ini adalah pembuktian. Siapa yang sudah melakukan ini? Kutip gitu ya. Itu aja nggak masalah. Tapi ini kan tidak ada tuh. Jadi ini hanya asumsi saja. Hanya asumsi bukan pembuktian. Padahal di abstrak kita sudah jelas ingin membuktikan. Ya, membuktikan itu baik secara literatur maupun secara eksperimen. Sama ke bawah juga ada, tetapi di sini
sumber buktinya tidak ada. Masih yang tadi Bu ke atas Bu. Nah poin-poin ini ya. Terus nulisnya jangan pointer gini ya. Ini kan kayak nulis PowerPoint A, B, C. Jadi naratif ya. A, B-nya ke pinggir, C-nya ke pinggir. Kalau pakai satu. Jadi polanya naratif, jangan pointer. Dalam hukum 2 Newton atau di paragraf ya, dibikin paragraf. Pertama, kedua, paragraf pertama, kedua. Jadi dibikin naratif, jangan pointer. 2 Newton dalam hal ini diperlukan gaya yang besar untuk mendorong lemari. Nah, itu harus ada nomornya, Bu ya. Jadi jangan bodong. Ibarat mobil atau motor, nomor polisinya masih bodong karena tidak ada sumber yang jelas. Dari buku apa, dari siapa, ahlinya siapa, profesor siapa gitu. Nah, kalimat pertama demikian, di atas Bu, ini teknis lagi. Tidak boleh awal paragraf diawali dengan demikian, tidak boleh. Ini kan dengan demikian ini semacam apa ya, simpulan dari pokok pikiran inti dari paragraf ya. Jadi dengan demikian itu sebelumnya harus ada premis gitu. Jadi ujung-ujung jadi dalam awal paragraf itu nggak boleh. Bukan persoalan menulisnya, kata-katanya bukan, logika penulisannya yang salah. Hanya ujung-ujung kesimpulan di mana. Jadi harus ada premis awal, pernyataan-pernyataan yang dengan demikian itu adalah clue dari sebuah kesimpulan. Dalam paragraf disebutnya pikiran utama. Baik, selebihnya supaya tidak banyak-banyak, yang penting itu dilaksanakan, ditaati, dimengerti, ditaati, dilaksanakan. Dan begitu dicek berikutnya tidak terulang. Jadi buat apa Bapak Ibu menyerahkan setiap minggu tetapi tidak ada perbaikan? Ya gitu maksudnya. Tidak diperbaiki secara signifikan dan gitu ya. Tidak diperbaiki secara signifikan, hanya mengulang gitu. Dan nampaknya inginnya terlalu apa ya, ingin dikomentari secara pribadi, padahal kesalahannya sama, kekurangannya sama. Baik, saya kira lanjut ke Pak Asep ya, Pak Asep Haidir. Ini saya nggak tahu keburu apa enggak. Saya lagi kalau nggak semuanya kebagian, mohon kesalahan yang sama dirubah saja sendiri. Bapak mohon maaf. Tadi kan artikel yang saya ya. Untuk terkait judul itu lebih baik seperti itu atau salah satu dari contoh penerapannya itu dijadikan judul biar lebih spesifik gitu. Yang penting isinya dulu Pak. Nanti isi itu ditarik jadi judul. Gitu. Nah, kalau tadi mungkin saya akan memberi judul adalah dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis hukum Newton. Paling begitu. Kalau melihat isinya. Kalau memang isinya mau mengeksplorasi tadi aplikasi nilai-nilai keseharian hukum Newton, maka diperbanyak isinya itu. Gitu maksudnya. Ah, judulnya mau apapun terserah, tapi isinya harus itu gitu. Jangan sampai judulnya A, isinya B. Bobot ya. Jadi paling tidak 75% itu menggambarkan judul. Tadi kan banyak sejarah segala macam, kan tidak nyambung dengan judul itu. Tidak dibutuhkan. Iya. Hanya selintas boleh lah. 1, 2, 3. Sedikit saja. Tapi ini seperti isi tadi ya. Ada René Descartes, ada Aristoteles. Kan itu nggak nyambung dengan tema utama. Dengan pokok bahasan utama. Maksudnya ingin mencari nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dari hukum Newton, tetapi isinya sejarah kemana-mana. Nah, itu nggak nyambung. Boleh ada, tapi jangan terlalu panjang. Yang harus panjang itu justru penguraian yang tadi. Aplikasinya seperti apa tadi ya, keselamatan dan sebagainya. Teori siapa masukin, pendapat siapa, profesor siapa dimasukin. Gitu, intinya itu. Mau nulis judul apapun, nggak masalah. Yang penting betul-betul tergambarkan dalam isinya. Maka strategi yang paling instan, bikin isi dulu. Nanti judulnya dalam isinya eta. Isinya teh ya, judulnya teh.
Jangan isinya teh, judulnya kopi. Nah, itu nyambung. Gitu. Nah, biasanya yang tidak nyambung itu terlalu fokus di judul. Orang ada yang kopi, kopi. Padahal data-data yang dikumpulkan, teori yang dikumpulkan lebih banyak teh. Gitu. Itu. Ya, Pak. Terima kasih. Udah Ini mulai Pak Asep ya. tergambar. Pak Asep. Ini Pak, menurut saya ya dari ada Pak Asepnya nggak? Ada, Pak. Ada. Nah, menurut saya yang sudah mulai mendekati untuk bisa disubmit adalah yang artikelnya Pak Asep di antara yang lain. Jadi ini sudah ancang-ancang silahkan disubmit ya. Sudah ketemu jurnalnya belum Pak Asep? Jurnal yang Belum, mau Pak. dituju. Belum. Nah ini bisa ke jurnal filsafat pendidikan ya atau filsafat ilmu. Jurnal filsafat ilmu bisa. Coba cari jurnal filsafat ilmu, jurnal filsafat lah, jurnal filsafat saja dulu. Kalau ketemu jurnal filsafat ilmu, baik yang Sinta 2 maupun yang internasional, silakan. Tapi dari penggambaran kriteria ini sudah mulai mulai nampak ya. Coba abstraknya diutuhkan, Pak. Ya, kata kunci menjadi filsafat ilmu adalah kata epistemologi. Ya. Itu menunjukkan. Hanya ini tokoh ya, tokoh kemudian diterapkan, bukan diterapkan, dikontekstualisasi dengan pembelajaran. Nah ini ya, tujuan artikel ini untuk mengungkap. Jadi bukan menganalisis, bukan mengkaji, bukan menelisik gitu ya, apalagi menelisik. Seri kan. Pinginnya keren, tetapi nah ini mengungkap. Hanya nah teknik menulisnya lebih efektif ya. Tujuan artikel ini mengungkap atau tujuan penelitian ini mengungkap. Untuknya bisa dicorek. Ini untuk itu, nah, ini kata-kata yang tidak berguna. Tujuan artikel ini untuk, ya. Udah ada tujuan penelitian ini mengungkap pembelajaran IPA, mengungkap bahwa pembelajaran IPA yang terintegrasi dengan Al-Quran, mengungkap bahwa coba ke judul atas Pak, ke redaksi judul. Nah ini kan kita lihat ya, mengungkap nilai-nilai epistemologis pembelajaran ilmu alam di lembaga pendidikan Islam dalam perspektif filsafat ilmu Al-Jabiri. Mengungkap tujuannya tadi itu mengungkap nilai, kandungan, mengungkap nilai-nilai epistemologis dalam pembelajaran IPA di lembaga pendidikan Islam berdasarkan perspektif filsafat ilmu Al-Jabiri. Ini udah betul ya, mengungkap. Tinggal mempertajam redaksinya supaya tidak kabur. Nah, selebihnya di dalamnya juga. Jadi begini Pak Asep, Pak Asep mau menonjolkan Al-Jabirinya atau konsep-konsep Al-Jabirinya. Yang sebetulnya konsep-konsep filsafat ilmu Al-Jabiri, Irfani, Burhani itu sebetulnya ada dalam Al-Quran. Jadi bisa saja Al-Jabirinya itu hanya tempel. Maksud saya ini supaya tidak terkesan kajian ketokohan, tapi lebih ke tema. Silahkan dipikirkan. Ini agak lebih detail ya. Saran saya lebih detail dibanding yang lain. Kalau yang lain lebih banyak teknis. Tapi kalau ini sudah ke substansi. Jadi Pak Asep bisa pilih apakah yang mau ditonjolkannya ada ketokohan Al-Jabirinya atau konsep-konsep Irfani Burhani yang ada dalam Al-Quran. Nah, Al-Jabiri hanya penguat. Al-Jabiri hanya penguat. Tapi terserah. Jika temuan Pak Asep itu, Pak ini mah betul-betul Al-Jabiri yang menjadi penemu ya, pengungkap penafsir dari Al-Quran yang dikutip ya, kutipan itu boleh. Coba
Itu pernah sebetulnya. Nah, itu tinggal tadi. Ini kalau memang kesulitan, ya nggak apa-apa. Penokohan Al-Jabiri menjadi sentral, gitu, nggak masalah. Tapi kalau ke tematik itu lebih bagus, sehingga nanti yang dikutip, yang bicara Irfan Burhani bukan hanya Al-Jabiri, dari tokoh lain, misalnya Hasan Hanafi, ya. Kemudian Muhammad Abduh dan sebagainya kalau ada, kalau ketemu, kalau enggak ya. Ya, terima kasih juga Pak Asep ya. Saya coba di daftar pustaka sepertinya sudah banyak mengutip buku karya tulis saya. Ya, ini yang menurut saya ya, ini menurut saya yang memungkinkan untuk dalam waktu dekat di-share ke di-submit. Coba Pak di daftar pustaka. Nah, ini juga sama, maaf tadi kelewat. Ke atas sedikit. Ini ada bagan ya. Ini kan Al-Quran. Ya, ini Al-Quran. Jadi silakan mau yang ditekankan Al-Jabirinya atau konsepnya dalam Al-Quran. Jadi ini ada tabel. Terus ke atas lagi. Tadi itu ada ada penguraian yang sifatnya pointer, 1, 2, 3 ke bawah. Bagaimana ya? Kayaknya ke atas lagi. Nah ini nah ini. Epistemologi Sains Islam Muhammad Al-Jabiri dengan Bayani, Burhani, dan Irfani dapat dijabarkan berikut. A, B, C ke bawah. Nah ini pointer. Diubah, jangan pointer. Kalau mau pointer benar, mending dibikin tabel saja. Tabel epistemologi Al-Jabiri. Bikin tabel ya. Ya, pola penulis ini teknis ya. Penulisan seperti ini tidak lazim dalam jurnal. A, B, C ke bawah. Ini ada Siregar ya sumbernya. Jadi ini pola. Jadi pasnya bisa ganti, bisa dibuat tabel, bisa juga dinarasikan, diparagrafkan gitu. Ini penulisannya bukan di pointer. Ya saya kira itu untuk Pak Asep. Ya. Silakan lanjut ke Bu Desi. Mudah-mudahan keburu. Nanti kalau nggak keburu ya sama. Bapak mohon maaf bertanya boleh? Ya, sambil nunggu yang punya Bu Desi ya. Sayangkan. Silakan. Ya Bapak, saya sudah mencoba untuk memasukkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah mengenai yang waktu itu Bapak sarankan di pertemuan sebelum UTS itu dengan menganalisis buku paket apakah ada tidaknya ilmuwan-ilmuwan Muslim di sana itu sudah saya lakukan. Apakah itu benar atau salahnya? Saya belum ini gitu mau menindaklanjuti selanjutnya itu bagaimana? Karena saya belum tahu apakah betul atau tidak seperti itunya gitu, Bapak. Ini siapa? Bu siapa? Lucy. Nanti Bu pas ke bagian Bu Lucy ya. Saya coba cek. Oh ya, Bapak. Terima kasih. Ini Bu Desi ya. Coba di abstrak lagi. Mohon digeser ke abstrak. Up, up. Penelitian ini melakukan tinjauan.
Positifnya telah lama menjadi pendekatan itu. Pembelajaran ilmu pengetahuan memiliki peran sentral. IPA adalah pendekatan positifis. Penelitian ini melakukan tinjauan mendalam terhadap ini itu tujuan. Ini tujuan maksudnya ya, Bu. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan mendalam. Nah, ini salah. Penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan mendalam. Tinjauan mendalam itu sama dengan menganalisis, menelisik, mengkaji, sama. Jadi itu proses. Nah, setelah menganalisis tujuannya apa? Setelah mengkaji tujuannya apa? Banyak ini. Di abstrak itu begitu. Jadi tujuan penelitian ini membuktikan atau menunjukkan bahwa dalam pembelajaran IPA itu lalu banyak bermuatan positivistik, mungkin begitu ya. Intinya melakukan tinjauan mendalam, meskipun diklaim tinjauan mendalam, tapi itu bukan tujuan. Ganti ya, membuktikan, apa susahnya ya mengganti, mau mengetahui, tinjauan mendalam, menganalisis, dan membuktikan, atau menunjukkan, atau mengungkap. Coba ke atas lagi, ke judul. Dimensi positivisme dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, yang bawahnya, pendekatan peran guru, dan saya kira itu nggak perlu ya. Perlu. Dimensi positivisme dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di lembaga pendidikan Islam. Ya, di lembaga pendidikan Islam. Jadi harus ada kasusnya ya. Data-datanya. Jadi cari di mana ini yang mau diteliti, di mana? Apakah di MI, apakah di pesantren? Jadi lebih spesifik lembaganya ya Pak ya? Kan lebih spesifik harus ada kasusnya Bu, supaya tidak ngarang gitu. Tidak ngarang. Kan ini pembelajaran IPA. Ibu mengkajinya apa? Buku IPA-nya atau proses pembelajarannya di mana? Proses pembelajarannya Pak, jadi terhadap pemahaman konsep siswa secara umum. Dan secara umum, proses pembelajarannya yang Ibu teliti di mana? Halo? Jadi belum spesifik di mananya Pak, jadi Ibu pembelajaran ngajar di mana? belum mengajar kebetulan Pak. Nah, Ibu harus cari yang teman yang ngajar. Ibu sebagai apa? Sebagai apa bagaimana Halo? Pak? Sekarang profesinya. Oh, sekarang kebetulan ini sih Pak, lagi bisnis aja. Nah, jadi ini yang sering penelitian-penelitian itu jadi ngambang karena memang tidak banyak data. Maka terpaksa harus mencari data-data di sekolah, di madrasah atau di lembaga pendidikan Islam. Boleh di pesantren, boleh di madrasah. Kalau enggak, kalau kajiannya literatur, maka ibu harus banyak mengumpulkan kurikulum ya, kurikulum merdeka. Itu coba lihat kurikulum merdeka. Ya, ini yang sering menyebabkan jadi sebuah penelitian itu jadi opini gitu, berubah menjadi opini. Nah, itu salah. Coba saya lihat ke bawah hasil penelitiannya. Maaf Bu, ke bawah. Makanya untuk mengetahui, untuk menganalisis, jadi itu jadinya di level di tahap itu. Hasil temuan dalam konteks pembelajaran di Indonesia tuh umum dia, umum. Jadi ngambang di Indonesia, mutakin. Jadi kutip saja. Artikel Sauri membahas ini. Jadi membahas bahasan orang jadinya gitu. Membahas bahasan. Nah, kalau seperti itu apa ya? Ya apa ya, belum empiris gitu. Belum empiris karena belum studi lapangan gitu. Field of study. Jadi harus studi lapangan Bu ya. Nah, sehingga data, jadi bukan hanya kutipan, hasil penelitian, temuan kok jadinya kutipan gitu kan, kayak teori, jadi kajian teori gitu.
Gerak ke bawah lagi, bawah lagi. Ini semuanya seperti itu. Jadi kutip-kutip, kutipan orang dibahas gitu. Tinjauan pustaka, berdasarkan tinjauan pustaka. Jadi bukan hasil penelitian ini sebenarnya tinjauan pustaka. Gitu. Jadi wayahna kudu mencari kasusnya. Bu punya temen yang ngajar IPA nggak? Halo, Ada, Bu Pak. Desi? Ada siapa? Ada, Pak. Halo? Ada, Pak. Ada? Mohon maaf, Ada yang sinyalnya siapa? keluar langsung. Ada kan banyak teman-teman di sini yang ngajar IPA. Ibu Iya. teliti saja teman-teman itu. Jadi dicek RPP-nya, dicek modul ajarnya gitu. Ya itu data-datanya. Jadi jangan menganalisis hasil analisis orang. Itu bulat-bulit pekong gitu ya. Jadi ini isinya ditulis hasil penelitian, tapi dalamnya kajian pustaka. Nggak boleh seperti itu, karena harus ada data. Penelitian itu intinya data. Data itu bisa berupa dokumen, bisa berupa fakta, peristiwa, foto, dan sebagainya, kejadian, dan sebagainya, atau pengumpulan data sendiri. Jadi ibu yang paling mudah dari proses ini adalah ibu kumpulin teman-teman ibu nih di kelas ini yang kebetulan ngajar IPA, nanti dicek. Jadi ada data di situ, ada lapangan. Bagusnya lagi dokumen-dokumen foto-foto pembelajaran itu dimasukkan. Jadi tidak ngarang. Bisa dipahami ya Bu Desi ya? Baik, Bapak. Bisa. Oke. Ada pertanyaan? Sejauh ini cukup sih, Pak. Cukup mengerti. Oke, jadi kalau nanti kasusnya di madrasah, di pesantren, itu kan berarti kategorinya di lembaga pendidikan Islam. Itu kategorinya itu. Jadi bisa ngutip karya tulis saya manajemen pendidikan Islam atau pesawat pendidikan Islam. Baik, kita lanjut ke Bu Elsa. Ini punya Bu Elsa. Coba diabstrak lagi. Tujuan ini bertujuan untuk mengetahui, selalu begitu. Untuk menunjukkan bahwa organ AR itu bisa diimplementasikan. Hampir banyak ya, makanya saya berulang-ulang dari kata-kata diaplikasikan dalam pembelajaran IPA. Jadi tuntutannya betul-betul harus teraplikasikan, harus sudah diaplikasikan. Jadi sekali lagi mengetahui, menganalisis, menelisik, ya mengkaji itu bukan tujuan, itu proses. Nah, nanti buktikan bahwa itu memang betul-betul dapat diaplikasikan. Berikan contoh-contohnya. Kalau tidak eksperimen, karena eksperimen mungkin mahal, ya lama, maka ibu harus cari bukti-bukti bahwa AR itu sudah diimplementasikan. Gitu. Tapi jangan lagi kajian-kajian teori ya. Nah ini, jadi satu kata, tadi menaruh kata tujuannya mengetahui, lalu dirubah dengan menunjukkan atau membuktikan. Itu makna ke dalamnya sangat berbeda. Kalau hanya tujuannya mengetahui, hanya mungkin sekedar ngotak-ngatik kutip saja. Tapi kalau membuktikan, dia menuntut fakta sebagai pembuktian benar atau salah. Itu sangat berdampak pada isi. Makanya saya terus mengoreksi ini kesalahan dasar dalam penulisan abstrak. Baik, kita lanjut ke Bu Fitri.
Cek lagi di abstrak. Nah, coba lihat. Artikel ini membahas prinsip tuh. Jadi artikel ini kalau dibahasakan, artikel ini bertujuan membahas prinsip. Membahas itu bukan tujuan. Jadi kesalahan mendasarnya di situ ternyata. Jadi artikel ini bertujuan membuktikan bahwa dalam ilmu kimia Jabir Ibnu Hayyan pengetahuan itu sudah terintegrasi dengan agama, dengan apa nanti dibuktikan di dalam. Jadi selalu kesalahannya itu di sini ya, membahas, mengkaji. Bukan itu ya, cuma proses. Coba ke atas ke judul ya. Nah, ini kan sebetulnya Ibu Fitri ingin membuktikan bahwa dalam alkemi Jabir Ibnu Hayyan kimia itu terintegrasi dengan apa? Dengan agama, dengan iman, dengan ketuhanan, dengan ilmu sosial, dengan ilmu budaya. Terserah nanti pertemuannya seperti apa. Lalu kenapa di abstraknya tiba-tiba tujuannya membahas? Harusnya kan tujuannya membuktikan bahwa alkemi Jabir Ibnu Hayyan itu sudah terintegrasi. Lalu nanti di kesimpulannya, dengan begitu guru-guru IPA di madrasah harus menaruh kimia Jabir Ibnu Hayyan sebagai sumber pembelajaran karena sudah terintegrasi pengetahuannya. Karena perkembangan filsafat ilmu zaman sekarang menuntut integrasi dan multidisipliner tuh udah kebayang kesimpulannya itu ya. Lalu masalahnya di mana? Sudah kebayang juga kalau sama saya sudah kebayang. Masalahnya di buku pelajaran tidak ada materi kimia Jabir Ibnu Hayyan. Masalah itu. Ada nggak itu ditulis? Jadi sebetulnya nggak perlu ditulis ya. Coba dicek di buku pelajaran kimia, ada nggak Jabir Ibnu Hayyan? Kan tidak banyak. Paling Louis Pasteur kan gitu ya, yang dirujuk itu. Jadi tokoh-tokoh kimia Prancis abad modern. Nah maka di situ nanti di kesimpulannya itu sebaiknya juga guru-guru IPA di madrasah itu menjadikan kimia Jabir Ibnu Hayyan itu sebagai rujukan. Beda ya, chemistry dengan alkemi. Beda itu. Kalau chemistry, kimia sebagai sains. Terlalu sains dan terlalu positivistik. Tapi kalau alkemi, dia kompilatif ya. Makanya sudah terintegrasi. Gitu Bu ya. Iya baik Bapak. Nanti akan ditambahkan. Ya. Jadi mengganti di abstrak redaksi tujuan itu berdampak pada isi. Ya, sangat berdampak. Oke, lanjut ke Bu Putri, Pak Ivan. Bapak punten, yang Fitri kelewat, yang Fitri Hayati. Fitri Hayati belum ya? Silakan. Iya Pak. Teh Fitri, mohon maaf nama filenya apa ya? Punten Teteh Fitri HK, artikel filsafat. Ada nggak Teh? Di Google Drive-nya nggak ada Teh. Gitu. Yang Di filenya Coba sebentar ya, saya share screen. Yang mana tuh? apa nggak kekirim gitu ya Teh? Coba Nah itu Fitriani di bawah Elsa. itu mah Fitriati yang barusan Pak. Iya. Oh Fitriati, oh berarti nggak ada ya Fitriati ini. Ya di saya juga Fitriati. Oh gitu. Bapak itu salah upload. Adanya di draft artikel tahap 7 yang Teh Fitri ya? ya, yang terakhir.
Punten. Mikrop. Yang grab 7. Ini deh. Ya, betul. Program bayi tabung, kajian studi komprehensif dari sudut pandang saya. Harus saya baca dulu. Tapi dicoba aja di abstraknya. Jadi penelitian ini bertujuan menyajikan kajian komprehensif. Ya, jadi kesannya jadi kajian literatur, terlalu kuat gitu kajian literatur. Jadi apa sih ini? Jadi ingin membuktikan apa? Ya, coba ke judul lagi. Nah, di sini kan terlalu luas ya. Makanya tidak ada kasus, tidak ada data lapangan ini. Jadi harusnya ada data lapangan. Bapak izin, tadinya Fitri itu pengen ada wawancara dari 3 pandangan kayak gitu. Dari menurut dokter, sama yang ahli agama, sama yang budayawan kayak gitu. Cuman sampai saat ini teh belum dibuatkan pertanyaan-pertanyaannya Pak seperti itu. Untuk menguatkan Ibu ngajar nanti di mana? untuk ngajar di SMP Pak. Mendingan di situ aja penelitiannya di SMP. Di Jangan SMP. terlalu luas ke sana kemari. Ibu ngajar di Oh, SMP, ngajar IPA. iya betul. Ya, jadi ibu kan pengajar, praktisi, guru ya. Jadi jangan kemana-mana gitu. Karena ini Oh, bukan filsafat murni ya, iya. bukan jurusan filsafat murni. Jadi jangan bikin rumit sendiri ya. Rumit sendiri nanti terlalu ngambang. Mendingan kita sebagai guru IPA, maka kita banyakin riset-riset tentang guru IPA. Ini misalnya tentang bayi tabung. Ada enggak materi dalam IPA itu tentang bayi tabung? Ya itu Ada Pak. diteliti saja. Diteliti aja di situ, jangan kemana-mana. Nah, Oke. adapun nanti pendapat-pendapat budayawan, pendapat agamawan, ibu tinggal ngutip saja bukunya, perlu wawancara di situ. Jadi di situ masuknya ke alat analisis gitu. Tapi datanya yang paling penting adalah data lapangan yang berkaitan dengan pendidikan IPA, pembelajaran IPA. Begitu. Oke. Boleh wawancara itu di situ bukan mengumpulkan data, tapi untuk menganalisis, alat analisis. Lebih baik itu malah dicari bukunya, misalnya budayawan M.H. Ainun Najib, cari aja buku M.H. Ainun Najib tentang bayi tabung. Itu. Baik Pak. Untuk membantu analisis. Jangan dibalik ya. Budayawan, agamawan itu alat analisis. Ya. Sedangkan datanya itu ada di dalam kasus-kasus pembelajaran sehari-hari kita. Siap. Bapak kalau untuk judulnya nggak usah diubah aja atau tetap Ya, seperti kalau itu juga berarti karena ini terlalu luas ya. Jadi judul itu on off ya. Bisa berubah, bisa diganti, bisa. Yang penting isinya dulu. Kalau isinya tadi belum ada pembelajaran IPA, lalu dimasukkan pembelajaran IPA, berarti judul berubah. ya siap. Ya. Nanti diambil dulu hasil. Awalnya kan ingin meneliti aqua, tapi ternyata aquanya tidak ada, dirubah isinya menjadi misalnya fit, ya dirubah judulnya jadi gitu ya. Makanya jangan terlalu menganggap sakral judul itu hanya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, lanjut ke Ibu Fitriati ya. Bapak mohon maaf untuk waktunya sudah 10.
Oke, kalau sudah lewat waktunya, satu catatan saya. Ganti di rumusan tujuan masalah yang masih menulis, mengetahui, menganalisis, menelisik. Apalagi tuh kata-kata yang menginvestigasi, itu diganti. Yang punya siapa ini? Pak Farhan menginvestigasi. Ya intinya sama, menelisik gitu. Jadi kita itu tujuannya adalah membuktikan, menunjukkan atau mengungkap. Itu ya. Yang kedua, mulai mengutip karya tulis saya, kemudian sistematika abstrak yang salah, pokoknya semua sistematika yang tidak sesuai dengan tuntutan bisa disesuaikan. Gitu. Yang terakhir, mulai mencari jurnal ya, penerbit jurnal yang cocok ruang lingkupnya. Nah, tahap berikutnya minggu besok saya akan tanya, misalnya Bun Agung sudah jurnal mana, sasarannya jurnal mana. Nanti saya cek, gitu. Linknya mohon diserahkan ke saya, nanti saya cek cocok enggak. Ya, saya kira itu saja. Kalau waktunya karena terbatas, kita tutup bulan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat. Tolong Kalau linknya dari Ibu ya? Iya, biasanya. Ya, Ya, salam. kita Berarti lab aja ya. live ya. Dadah. Hari Ibu tuh jam berapa sekarang ya? Yang Iya, halal. sekarang. Dadah duluan. jadi